Kita semua mengenal seseorang yang lebih pendiam. Orang itu tidak banyak bicara dan tidak banyak diperhatikan. Mungkin mereka teman atau anggota keluarga, atau mungkin mereka hanya seseorang yang kamu lihat di sekitar lingkunganmu, atau bahkan itu mungkin dirimu. Tetapi terlepas dari kenyataan bahwa masyarakat kita sering berpikir bahwa bersikap keras dan ramah adalah cara yang terbaik untuk berteman, dan itu berhasil. Sementara menjadi lebih pendiam sering dipandang sebagai tidak kompeten secara sosial. Jadi mari kita lihat beberapa fakta psikologis yang menarik tentang tipe pendiam, sehingga kamu dapat memahami orang-orang ini dengan lebih baik, dan bahkan mungkin belajar satu atau dua hal tentang dirimu sendiri di sepanjang jalan hidupmu. Yang pertama, mereka tidak selalu pemalu. Sangat mudah berasumsi bahwa orang yang pendiam itu pemalu, dan sementara ini kadang-kadang benar, tetapi itu tidak selalu terjadi. Orang pendiam tidak suka menarik perhatian dari orang lain, dan itu sudah pasti. Mereka bahkan mungkin pergi keluar dari jalan untuk menghindari menjadi pusat perhatian. Tapi itu tidak berarti mereka pemalu. Mereka bisa ramah, bersosialisasi dengan baik, dan senang berbicara dengan orang lain yang mereka sukai. Meskipun begitu, mereka lebih suka mengatakan lebih sedikit dan lebih banyak mendengarkan. Tipe pendiam mungkin memiliki banyak hal yang terjadi di dalam kepala mereka, tetapi mereka tidak selalu nyaman berbagi pikiran atau perasaan mereka dengan orang lain. Yang kedua, mereka sangat setia. Orang yang pendiam tidak suka bersikap dangkal hanya demi memiliki lebih banyak teman. Mereka lebih memilih kualitas daripada kuantitas, sehingga mendekati mereka dapat memakan waktu dan usaha, karena kepercayaan dari mereka susah didapatkan. Mereka memiliki sangat sedikit teman sejati, bahkan loyalitas adalah salah satu nilai inti mereka. Mereka juga tahu bagaimana menjaga rahasia dan akan selalu setia kepadamu. Yang ketiga, mereka tidak selalu marah atau depresi. Seseorang yang pendiam sering disalahpahami dan disalahartikan oleh orang lain sebagai orang yang marah atau depresi. Meskipun ini mungkin benar bagi sebagian orang, itu belum tentu benar untuk semua orang yang pendiam, karena mereka lebih tertutup dan terkuras oleh interaksi sosial. Mereka mungkin hanya perlu menjauh dari kerumunan untuk sementara waktu dan mengisi ulang tenaga mereka dengan menyendiri. Mereka sangat menikmati untuk menghabiskan waktu sendiri, sehingga mereka dapat merenungkan kehidupan dan belajar dari pengalaman masa lalu tanpa harus menjelaskan diri mereka sendiri atau mempertahankan keputusan mereka. Yang keempat, mereka mandiri dan sangat termotivasi. Orang yang pendiam seringkali penasaran, yang membuat mereka mencoba dan belajar tentang hal-hal baru. Mereka lebih mandiri dan dapat memotivasi diri mereka sendiri. Dengan demikian, lebih mungkin untuk mencapai tujuan mereka. Orang-orang ini tidak membutuhkan seseorang untuk memberitahu mereka apa atau kapan sesuatu itu perlu dilakukan. Mereka lebih suka bekerja sendiri, karena mereka suka mengendalikan nasib mereka sendiri. Selain itu, orang yang pendiam cenderung imajinatif dan kreatif. Ini karena mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang mungkin tidak dipikirkan oleh orang lain. Yang kelima, mereka sering sangat sensitif. Kamu mungkin terkejut mengetahui bahwa orang yang pendiam lebih cenderung sangat sensitif dan berempati daripada rekan mereka yang bekerja lebih keras. Ini karena mereka lebih cenderung memiliki respons emosional yang kuat terhadap berbagai hal. Mereka mungkin menangis selama film sedih atau mungkin lebih mudah marah. Namun ini tidak berarti mereka lebih cenderung bertindak dalam kemarahan atau mudah tersinggung oleh kata-kata orang lain. Mereka lebih sadar akan perasaan mereka sendiri daripada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Orang yang pendiam juga memiliki kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan memahami perasaan dan emosi mereka serta hubungan melalui pengalaman bersama. Yang keenam, mereka belum tentu bosan. Orang yang pendiam jarang bosan. Mereka mungkin memikirkan sesuatu yang bisa sangat menarik bagi mereka, atau mereka mungkin menikmati keheningan dan berfokus pada apa yang terjadi di sekitar mereka. Dan karena mereka pendengar yang aktif, mereka juga dapat memperhatikan percakapan atau mengerjakan hal lain secara bersamaan. Selain itu, orang pendiam juga mendapatkan energi yang fokus dari kegiatan yang dilakukan sendirian. Mereka memiliki kehidupan batin yang kaya juga, sehingga mereka tidak perlu mengisinya dengan rangsangan eksternal atau hubungan dengan orang lain untuk merasa terpenuhi. Yang ketujuh, mereka lebih sadar diri. Orang yang pendiam merasa nyaman dengan siapa mereka sebenarnya. Sifat ini membuat mereka jujur dengan diri mereka sendiri dan orang lain. Orang-orang ini tidak menebak-nebak diri mereka sendiri karena mereka sangat jelas tentang bagaimana perasaan mereka terhadap berbagai hal. Mereka tidak memiliki masalah untuk memberitahu orang lain ketika mereka membutuhkan perubahan atau bahwa ada sesuatu yang tidak bekerja untuk mereka lagi. Dan mereka memiliki keberanian untuk membuat perubahan itu.
Selain itu, orang yang pendiam menyukai peluang, di mana mereka dapat tumbuh secara pribadi atau profesional. Dan keinginan untuk pertumbuhan pribadi inilah yang membuat mereka semakin sadar diri dengan sifat mereka yang pendiam, untuk menghargai peningkatan yang berkelanjutan. Yang kedelapan, mereka lebih stabil secara emosional. Secara umum, orang pendiam memiliki keadaan emosional yang cenderung stabil, yang berarti mereka lebih memiliki pandangan hidup yang positif, dan mereka lebih baik dalam menghadapi stres. Ini karena mereka sangat pandai mengendalikan emosi mereka, dan mereka biasanya kurang reaktif daripada rata-rata orang. Karena kemampuan mereka untuk berbicara ketika diperlukan, dan memungkinkan orang lain untuk berbicara tanpa mengganggu atau menilai mereka. Mereka dapat mengambil informasi tanpa dipengaruhi oleh terlalu banyak atau melompat ke kesimpulan yang hanya berdasarkan apa yang orang lain katakan. Untuk alasan ini, orang pendiam lebih siap untuk menghadapi situasi sulit dan menyelesaikan konflik dengan lebih mudah. Yang kesembilan, mereka lebih sabar. Orang yang pendiam biasanya lebih sabar daripada mereka yang keras dan banyak bicara. Ketika situasi terungkap, kesabaran ini berakar pada kemampuan mereka untuk fokus pada saat ini dan menangani satu hal pada satu waktu. Orang yang pendiam lebih tenang dan tidak terburu-buru ke dalam pengalaman yang baru, yang membantu mereka lebih sadar akan apa yang akan terjadi di sekitar mereka saat ini. Daripada terjebak dalam pemikiran mereka tentang masa lalu atau masa depan, akibatnya mereka memiliki lebih banyak kesabaran dalam menghadapi berbagai macam situasi. Mereka cenderung tidak membuat penilaian atau keputusan yang cepat berdasarkan respons emosional, tapi mereka mengambil kesimpulan dari apa yang sudah mereka simpulkan dan mereka pikirkan. Yang ke-10, mereka sangat jeli dan memiliki ingatan yang baik. Orang yang pendiam memiliki bakat untuk memperhatikan detail dan mengingat hal-hal yang kecil. Ini karena mereka memperhatikan lingkungan mereka, mengamati dengan tajam, dan mendengarkan orang lain dengan cermat. Mereka sering mengingat apa yang orang lain katakan dan lakukan, dan dapat mengingat informasi dengan cepat. Orang yang pendiam juga lebih tenang juga. Mereka juga pandai dalam memecahkan masalah yang hebat, karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk menganalisis situasi, sebelum memutuskan tindakan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Seperti yang kamu lihat, ada banyak kedalaman dan kompleksitas yang digunakan untuk menenangkan seseorang. Dan kita semua bisa mendapatkan keuntungan dari belajar tentang mereka, bukan menilai mereka. Ingatlah bahwa mungkin ada lebih banyak kepribadian mereka yang sebenarnya ada daripada yang terlihat selama ini.